Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Penegasan warta untuk hari Minggu 12 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah Paskah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Ibu Hana Aster Bernadetta. Yang pertama, untuk pemberian persembahan melalui transfer ke rekening gereja, angka terakhir jumlah nominal yang ditransfer agar mengikuti ketentuan sebagai berikut. Angka 1 untuk persembahan mingguan. Angka 2 untuk persembahan perpuluhan. Angka 3 untuk persembahan syukur. Angka 4 untuk persembahan diakonia. Sebagai contoh, jika jemaat ingin memberikan persembahan mingguan sebesar Rp100.000, maka jumlah nominal yang ditransfer adalah 100.001. Yang kedua, aksi puasa dan penyangkalan diri telah berakhir pada tanggal 11 April 2020. Bagi jemaat yang sudah mengumpulkan uang dari aksi tersebut, dimohon dananya ditransfer ke rekening gereja dengan kode angka terakhir jumlah nominal yang ditransfer adalah angka 4 pada hari ini Minggu 12 April 2020 atau setelah hari ini. Dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan bagian diakonia ke jemaat Gereja Kristus Cibinong yang terkena dampak wabah COVID-19 dan untuk pelayanan diakonia lainnya. Sekian penegasan warta jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKC. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan bati itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Puji-pujian,
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut dan memberikan kita kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, penebus dan juru selamat kita. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan anugerah dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dalam pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat sekalian yang terkasih, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Mari kita nyanyikan pujian untuk menyambut nats pembimbing kita, Ku Tahu Penebusku Hidup. Selalu berteman, mahkota yang diberikan oleh penebusku. Ya hidup, ku tahu penebusku hidup. Ya hidup, ku tahu penebusku hidup. Dia bangkit dari alamat, ku terima hidup yang kekal. Besarlah kasih-Nya untuk menghapus dosaku. Serahkan hidupnya, terpujilah Tuhan. Ya hidup, ku tahu penebusku hidup. Ya hidup, ku tahu penebusku hidup. Jemaat sekalian yang terkasih, hukum Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kristus telah bangkit, sengat maut telah dipatahkan, kuasa dosa telah dikalahkan. Oleh sebab itu, jangan biarkan kuasa dosa menguasai hidup kita, menjadi belenggu yang merampas sukacita dan damai sejahtera kita. Marilah kita datang kepadanya, mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, dan menikmati kuasa kemenangannya. Jemaat yang terkasih, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita juga meminta ampun secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar setiap seru doa-doa kami ini ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami beroleh pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, berita anugerah terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat sekalian, sekarang dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dengan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Saat ini
siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tolong supaya hati dan pikiran kami dapat betul-betul fokus kepada firman-Mu. Biarlah hanya Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam hati dan pikiran kami, bukan hal-hal lainnya ya Tuhan. Apabila ada di antara kami jemaat-jemaat-Mu di dalam pergumulan, di dalam rasa takut, di dalam rasa cemas, Tuhan tolong gantikanlah itu semua dengan sukacita dan pengharapan yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal ke-28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan ke-10 ayat ini untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jemaat sekalian yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua pada kesempatan hari ini. Saat ini kita tetap masih beribadah di rumah, dikarenakan kita saat ini masih bersama-sama berusaha untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19. Sekalipun kondisi kita tidak selalu ideal, tetapi kiranya kebangkitan Kristus boleh membawa sukacita dan juga pengharapan yang besar untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belakangan ini saya sering mendengar kabar berita ya dari rekan-rekan saya, dari relasi-relasi saya yang orang tua atau mungkin kerabatnya meninggal dikarenakan positif terinfeksi virus COVID-19. Tentu setiap keluarga yang ditinggalkan akan berduka karena kehilangan. Demikian juga pada waktu kebangkitan Yesus. Ada 3 wanita yang berduka karena mereka merasa sangat kehilangan Tuhan Yesus. Ya kenapa mereka berduka? Mereka belum tahu Yesus itu bangkit. Mereka belum tahu. Nah pada Injil Matius itu hanya disebutkan 2 wanita.
Namun pada Injil Markus ditulis lebih lengkap, yaitu ada 3 wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ya, perlu diketahui bahwa kitab Matius, Markus, dan Lukas ini termasuk dalam golongan Injil sinoptik. Ya, Injil sinoptik itu maksudnya adalah Injil yang menjelaskan tentang kehidupan Yesus Kristus. Ya, di mana ketiga Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, ya, satu dengan yang lainnya ini saling melengkapi. Nah, mereka yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi mayat Yesus, ya, yaitu dengan memberi rempah-rempah pada tubuh Yesus. Nah, mereka begitu larut ya dalam kesedihan mereka. Mereka lupa dengan perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tetapi meskipun demikian, mereka masih lebih mending, Bapak Ibu Saudara, daripada murid-murid Yesus yang pada waktu itu entah mereka semua itu ada di mana. Nah, pada waktu itu terjadi gempa bumi. Penyebab gempa bumi tersebut adalah karena adanya malaikat dan dikarenakan adanya kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat kembali ya pada waktu kematian Yesus Kristus itu terjadi gempa bumi. Ya. Dan kemudian demikian pada waktu kebangkitannya juga terjadi gempa bumi. Nah, beberapa teolog itu menafsirkan ya bahwa pada waktu kematian Yesus itu seolah-olah bumi menjadi gemetar karena sedih, dan pada waktu kebangkitannya seolah-olah bumi juga menjadi gemetar karena melonjak kegirangan. Nah, Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu pada hari Sabat. Ya, Yesus mati disalib hari Jumat, makanya disebut Jumat Agung ya. Bangkit pada hari ketiga, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ketiga, hari Minggu, hari Sabat. Itulah sebabnya pada hari Minggu kita beribadah ke gereja. Maka seharusnya kita beribadah ke gereja itu dengan sukacita. Karena Yesus bangkit sebagai kemenangan atas maut. Kita beribadah kepada Tuhan, sumber pengharapan. Kita beribadah menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Nah, terutama kepada adik-adik sekolah minggu, mungkin banyak godaan ya untuk menonton film-film yang mungkin kamu suka pada jam sekolah minggu, yang mungkin bisa membuat jadi malas ke gereja. Saya mau tekankan di sini ya, bahwa kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus itu jauh lebih hebat daripada film-film yang mungkin kita suka. Semoga di tengah wabah corona ini kita tetap setia untuk beribadah secara online. Nah, begitupun bagi kita yang mungkin sudah dewasa, ibadah bukan hanya rutinitas belaka. Kita beribadah pada hari kemenangan. Pada hari kebangkitan Yesuslah kita beribadah. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah kemenangan yang hakiki. Yesus bangkit pada hari Sabat, yaitu hari Minggu. Disitulah kita beribadah. Nah, kemudian malaikat tersebut di dalam Alkitab dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan bajunya putih bagaikan salju. Para penjaga dan wanita itu menjadi gemetar, ya, takut mereka melihatnya. Nah, para malaikat memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengingat kembali pada momen kelahiran Yesus, para malaikat juga memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Nah, demikian juga pada waktu kebangkitannya, para malaikat juga memberitakan kebangkitan Yesus kepada para wanita dan juga kepada para tentara, yaitu tentara penjaga kubur Yesus di situ. Nah, dari sini kita dapat melihat ya, bahwa Allah bisa memakai siapa saja, Allah bisa memakai apa saja untuk memberitakan Injilnya. Di dalam Alkitab kita lihat sendiri, Allah bisa pakai malaikat kok untuk memberitakan Injilnya. Sebenarnya dapat dikatakan begini,
Allah itu sebetulnya nggak membutuhkan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi karena anugerahnya yang besar, kita diberikan suatu kehormatan, kita diberikan suatu kesempatan untuk dipakai Tuhan memberitakan Injilnya. Kalau kita boleh kembali mengingat diri kita sendiri, siapa sih kita di hadapan Allah? Tetapi Allah mau pakai kita untuk memberitakan kebangkitannya, memberitakan Injilnya. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang indah ini, kehormatan yang Tuhan berikan ini untuk memberitakan Injil di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para malaikat di sini memerintahkan untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Di situ ada para tentara penjaga kubur Yesus dan di situ juga ada para wanita itu, ya. Bagaimana respon mereka? Ini unik perbandingan responnya. Coba kita lihat dulu respon para tentara, ya. Para tentara responnya begini. Awalnya mereka merasa takut, tetapi kemudian mereka berbohong karena mereka disogok sejumlah besar uang oleh para pemuka agama yang iri dan dengki kepada Tuhan Yesus. Para tentara berbohong. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, padahal mereka udah lihat ya kuburnya kosong dan ada malaikat di situ. Yesus itu tidak bangkit. Mayat Yesus dicuri sama murid-muridnya. Itu dusta yang disampaikan oleh mereka. Nah, para wanita bagaimana responnya? Responnya adalah awalnya mereka juga takut, sama-sama takut, sama-sama gemetar. Tapi dengan takut dan sukacita yang besar, mereka memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus sudah bangkit, sukacita yang luar biasa besar itu saudara. Sungguh respon yang jauh berbeda. Nah, begitupun dengan kita pada masa kini. Perintah untuk memberitakan kebangkitan Yesus pada masa kini juga sama, direspon secara beragam, direspon secara berbeda. Responnya macam-macam. Ada yang pergi memberitakan Injil, ada yang tidak peduli dengan pemberitaan Injil, bodoh amat. Ada yang melencengkan ajaran pemberitaan Injil. Dan Brown di dalam novelnya The Da Vinci Code cukup mengguncang iman-iman orang Kristen ya. Dalam novelnya dikatakan Yesus itu mati, Yesus itu tidak pernah bangkit, kebangkitannya cuma karangan murid-muridnya saja. Dalam novelnya dikatakan begitu. Tapi mari kita sama-sama kritisi dengan baik. The Da Vinci Code itu jelas hanya sebuah novel, hanya sebuah cerita fiksi. Yang namanya fiksi itu kan bukan cerita nyata. Fiksi itu kan cerita yang dibangun tidak berdasarkan kenyataan, berdasarkan hayalan, imajinasi, dan sejenisnya. Jadi jika kita memahami Alkitab dengan benar, pasti kita tidak akan terguncang. Nah kemudian di dalam sebuah buku yang cukup booming berjudul Dethroning Jesus yang diterjemahkan menjadi mendongkel Yesus dari tahtanya. Di dalam buku tersebut ada 2 orang penginjil Yesuanitas yang mengatakan bahwa tidak penting apakah ada kubur kosong atau kebangkitan. Peristiwa itu menjadi benar asalkan bermakna. Tidak penting apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak. Yesuanitas dalam buku ini, dalam buku Dethroning Jesus yang diterjemahkan mendongkel Yesus dari tatanya, ya, Yesuanitas itu memiliki arti bahwa artinya begini, suatu ajaran yang menurunkan Yesus sebagai Kristus menjadi Yesus hanya sebagai manusia biasa saja. Ya, padahal jelas di dalam Alkitab kita dinyatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan Yesus adalah 100% manusia. Nah, jadi 2 penginjil Yesuanitas ini tidak peduli Yesus mau bangkit atau tidak peduli. Yang penting maknanya saja. Bagi mereka kebangkitan Yesus hanyalah perumpamaan saja. Yang penting maknanya, ambil hikmahnya seperti cerita-cerita perumpamaan, dongeng, mitos, legenda, ambil saja hikmahnya. Mereka menyatakan bahwa kebangkitan dan kubur kosong tidak pernah terjadi. Nah, 2 penginjil Yesuanitas ini tentu tidak tepat pemikirannya. Karena bagi mereka kebangkitan Yesus menjadi bermakna ketika dilihat dari kacamata perumpamaan.
Padahal kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari masa ke masa akan selalu ada orang-orang yang berusaha mengguncangkan iman kekristenan kita atas kebangkitan Kristus. Akan selalu ada. Kita harus memiliki dasar iman yang kuat, dibarengi dengan pengetahuan yang benar. Sehingga iman percaya kita tuh tidak mudah untuk diguncangkan atau digoyangkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ajaran penginjil Yesuanitas ini banyak sekali dibantah oleh penginjil dari kalangan Injili, bahwa kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Oleh karena kebangkitannya sungguh-sungguh terjadi, maka sejarah keselamatan menjadi bermakna. Tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak ada sejarah keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, ya saya menggarisbawahi percaya sungguh-sungguh adalah percaya di hati dan di mulut bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi kita yang telah mati menebus dosa-dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga sebagai kemenangan atas maut. Itu adalah percaya secara pribadi. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia telah mati untuk dosa-dosa kita dan dia telah bangkit sebagai kemenangan atas maut. Nah, sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, kita harus memberitakan kebangkitan Kristus. Jika pada hari ini kita bisa percaya Yesus, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah keselamatan yang sudah Tuhan rancangkan. Nggak bisa. Keberadaan kita pada hari ini tidak bisa dilepaskan dari hasil penginjilan generasi-generasi sebelumnya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa misionaris dunia yang memberitakan Injil yang pengaruhnya hingga saat ini. Yang pertama, Hudson Taylor dan keturunan-keturunannya. Mereka adalah misionaris yang terkenal di China. Karena pengabdian dan cintanya yang besar kepada orang-orang Tionghoa, maka mereka memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan di Tiongkok. Sehingga banyak orang-orang Chinese yang menjadi percaya Yesus, terima Yesus sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Satu orang Chinese percaya Tuhan, teman-teman, keluarga, dan keturunan-keturunannya pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, Nommensen, seorang misionaris yang dijuluki Rasul Batak. Ia pun hampir mati dibunuh saat memberitakan Injil di tanah Batak. Seluruh hidupnya diberikan kepada orang-orang Batak, sehingga banyak orang Batak yang mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang Batak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini banyak orang Batak percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saya di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nenek moyang kita yang orang Batak itu lebih dulu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lebih dulu mengenal Injil, itu pasti. Karena di masa sebelumnya itu ada pengaruh dari seorang Nommensen, Rasul Batak, yang memberitakan Injil di tanah Batak. Nah, berikutnya Joseph Kam, seorang misionaris yang berasal dari Swiss. Ia menjadi Rasul Tuhan di Maluku. Ia mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Ambon. Maka tidak heran kan hari ini kita melihat banyak orang Ambon percaya kepada Tuhan Yesus. Berikutnya, Johann Gottlob Gisler dan C.W. Otto, atau singkatnya Johann dan Otto. Dua orang misionaris yang memberikan dirinya untuk Papua, sehingga Papua boleh mengenal Injil. Pada waktu mereka berdua, Johann dan Otto, mereka tiba di tanah Papua. Doa ini yang mereka ucapkan. Dalam nama Allah, kami menginjakkan kaki kami di tanah ini. Saya merinding waktu membaca bagian ini ya. Luar biasa ya. Buah dari penginjilan dan doa mereka adalah banyak orang Papua percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya, Denninger dan Karl Johan Klemmer. Mereka adalah misionaris pertama di Nias yang memberitakan Injil di Nias.
Sehingga banyak orang-orang Nias boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat melihat hari ini banyak orang Nias percaya Tuhan Yesus, banyak gereja-gereja dibangun di Nias. Berikutnya, Bernstein. Bernstein adalah penginjil di tanah Kalimantan. Kita bisa melihat orang-orang Kalimantan juga beroleh kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus. Kita dapat melihat banyak gereja dibangun di tanah Kalimantan. Berikutnya, Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwartz. Mereka adalah misionaris di tanah Minahasa. Hari ini kita dapat melihat banyak orang-orang Minahasa boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak gereja-gereja dibangun di tanah Minahasa. Berikutnya David Livingstone. Ia adalah misionaris di tanah Afrika. Ratusan tahun lalu ketika Livingstone melayani di tanah Afrika, Afrika adalah hutan yang ganas dan gersang. Ya, di dalam pelayanannya ia juga sampai harus digigit oleh singa dan sebagainya. Ia mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Afrika. Sehingga banyak orang Afrika yang dimenangkan dan banyak orang Afrika yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih banyak lagi orang-orang yang sudah dipakai Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga mata rantai penginjilan begitu kuat. Jika hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para misionaris terdahulu yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kepada pendahulu-pendahulu kita di tanah kelahiran kita, di kampung kita. Mari kita sebagai generasi pada hari ini menjadi saksi kebangkitan Kristus, meneruskan mata rantai penginjilan. Bagaimana menjadi saksi Kristus? Sebenarnya simple, Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Kristus. Tetapi memang dalam prakteknya itu tidaklah mudah. Tapi biarlah kita boleh sama-sama belajar. Yang pertama, mencerminkan hidup seperti Kristus. Nah, jangan sampai kehidupan kita itu hanya sebatas Kristen KTP. Kristen hanya di identitas kita saja, hitam di atas putih seperti itu. Tapi kelakuan kita sehari-hari tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang melakukan kecurangan, kita juga melakukannya. Orang melakukan penipuan di kantor, di toko, di kampus, di sekolah, kita juga ikut melakukannya. Orang berkata kata-kata kotor, kasar, dan jorok, kita pun ikut melakukannya. Kalau orang melihat kehidupan orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Mahatma Gandhi dulu dia punya kerinduan yang besar untuk datang beribadah ke gereja. Dia punya kerinduan yang besar untuk mengenal Yesus lebih dalam. Maka pergilah dia ke gereja. Ketika dia datang ke gereja, di gereja itu orang-orang kulit putih pada waktu itu ya, di tempatnya dia. Ya, dia di situ ada penatua datang kepada dia, ya, bukannya menyambut dia, tetapi penatua itu menghina Gandhi, bahkan mengusir Gandhi keluar dari gereja. Mahatma Gandhi mengatakan, kalau saja pengikut Kristus mengikuti teladan Kristus, seluruh India itu udah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar hidup mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kehidupan kita nih menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kalau hidup kita mencerminkan Kristus, orang akan lihat, wah, dia punya integritas. Dia beda dengan yang lainnya. Saya penasaran, saya pengen tahu kenapa dia bisa begitu. Kalau kita punya integritas, orang akan seperti itu. Yang kedua, kenali situasi zaman. Kita harus mengenal situasi zaman di mana Tuhan menempatkan kita. Kondisi kita saat ini tidak tepat untuk terlalu aktif, untuk terlalu agresif.
Sekarang ini kita sifatnya lebih pasif, dalam arti kita tidak berkoar-koar di dalam memberitakan kebangkitan Kristus, tetapi lebih kepada melalui cara hidup kita. Hidup kita harus mencerminkan Kristus dimanapun kita berada. Kristus penuh kasih, maka hidup kita ini tunjukkanlah Kristus yang penuh kasih dimanapun kita berada, kepada siapa saja. Kristus begitu mengasihi kita, kasihnya tanpa syarat. Tunjukkan kasih kita yang tanpa syarat juga kepada orang lain. Jangan berbuat baik pada orang lain karena ada maunya. Karena Kristus tidak seperti itu. Dia berbuat baik pada kita, mengasihi kita, murni, tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di tengah wabah corona, banyak orang menjadi susah. Banyak orang penghasilannya tuh jadi turun. Ya, di Bandung ada sebuah gereja di mana gereja tersebut berbagi makan siang gratis untuk warga di sekitarnya. Warga di sekitarnya tuh banyak pemulung, banyak ojek, banyak juga pedagang warung dan sebagainya. Ya, mereka bagikan gratis. Ya, warga sekitar bersukacita. Karena mereka bisa menghemat pengeluaran untuk makan siang, apalagi kan penghasilannya turun di tengah wabah corona ini. Ya, diberikan tanpa syarat. Jangan memberi ada maunya, berikan tanpa syarat. Karena Kristus juga memberi tanpa syarat kepada kita. Berikutnya, yang ketiga, harus mengikuti berbagai pembinaan dan training seputar penginjilan untuk memperkaya pemahaman kita, supaya kita tuh lebih efektif dipakai untuk melakukan penginjilan. Ya, kita perlu mengikuti berbagai training. Wawasan kita juga perlu untuk diperlengkapi. Berikutnya, yang terakhir, kita harus berani bayar harga. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak harus menjadi martir, tapi ingat, tetap ada harga yang harus kita bayar. Sekalipun kita belajar memberikan kasih tanpa syarat kepada orang lain, sebagaimana Kristus telah memberikan kita kasih yang tanpa syarat itu, belum tentu orang akan meresponnya dengan baik seperti harapan kita direspon dengan baik, belum tentu. Dan ketika kita belajar berbuat benar, ketika kita berusaha hidup benar, mencerminkan Kristus, baik di lingkungan kerja, di gereja, di sekolah, di kampus, di lingkungan keluarga, bahkan belum tentu juga akan disambut baik. Ya, maka kita harus siap dengan segala resikonya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau menjadi pengikut Kristus hidupnya akan lancar jaya 100%. Tidak pernah ada janji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Tuhan akan dampingi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Ketika kita ditolak, mungkin karena kita adalah pengikut Yesus, ingat, Tuhan tidak tinggalkan kita. Sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yang berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nah ini perkataan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita, Tuhan gak meninggalkan kita, tidak pernah. Itu janji Tuhan kepada kita pengikut Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai dengan pengakuan iman pada saat baptisan kudus dan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan untuk majelis jemaat, untuk rohaniwan, para penatua, juga BPBP bagian, para koordinator pelayanan, panitia pembangunan, beserta para aktivis di gereja kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah agar satu dengan yang lainnya dapat saling bersinergi dengan baik, saling melayani, dan Tuhan yang memberkati agar kiranya menjadi berkat di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami di tempat ini, di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka yang bergumul di dalam mereka mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan jalan untuk memberikan pekerjaan yang terbaik pada mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, agar melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin bergumul juga di tengah-tengah pekerjaannya. Mungkin ada permasalahan, mungkin ada pergumulan tertentu, apalagi pergumulan saat ini di tengah pandemi virus corona. Tuhan tolong mereka di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka atas setiap pergumulan mereka dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin mereka hidup di dalam kekurangan. Tolong ya Tuhan, Engkau yang boleh mencukupkan mereka dengan berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan mereka yang sedang sakit, lemah tubuh. Tuhan tolong, kiranya Engkau berbelas kasih memulihkan kondisi mereka, memberikan mereka kesehatan kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mencari pasangan hidup. Tuhan tolong, berikanlah yang terbaik, yang sepadan, yang tepat, yang sesuai kehendak Tuhan. Engkau yang mempertemukannya pada waktu dan kehendak-Mu yang tepat, yang tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami, di mana ada di antara mereka juga yang bergumul untuk memperoleh keturunan. Mungkin sekian lama mereka menunggu, belum mendapatkan keturunan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih, yang membukakan, yang memberikan keturunan kepada mereka. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk orang-orang yang secara khusus sakit karena terkena virus corona. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka juga boleh sembuh ya Bapak. Kuatkan mereka, kuatkan keluarga mereka juga. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mungkin ditinggal meninggal oleh orang-orang terkasih dikarenakan terkena virus corona. Tuhan juga kuatkan keluarga mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para perawat, dan tim medis di mana mereka berjuang pada garda terdepan melawan virus corona. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berikan mereka kesehatan ya Bapak. Jauhkan mereka dari virus corona, beri kekuatan ya Bapak,
di dalam mereka menangani pasien-pasien virus corona. Berkati mereka juga Tuhan, agar mereka juga boleh mendapatkan APD yang memadai di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami sebagai rakyat Indonesia, agar kami dapat saling bahu-membahu di dalam mengatasi virus corona sampai ke akar-akarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar mereka juga dapat bekerja sama, saling bersinergi dengan baik untuk mengatasi virus corona sampai ke akar-akarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di berbagai belahan dunia, di mana mereka juga melakukan ibadah online di tengah pandemi virus corona ini. Berkati agar iman juga boleh terus semakin dikuatkan, dan berkati agar terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pada akhirnya seluruh doa-doa kami ini hanya kami naikkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kasih dan anugerah Allah yang telah menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Marilah kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan kita pada siang hari ini dengan penuh sukacita dan kerelaan. Marilah kita membawa persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui ibadah online pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan dengan memasukkannya melalui amplop untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Gereja Kristus Cibinong, atau pada saat ibadah jika keadaan sudah memungkinkan atau normal kembali. Atau Bapak Ibu juga bisa mempersembahkan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68305000284, yaitu Bank BCA atas nama Lina Yulinda _Gayus Krisnanto. Mari Bapak Ibu, sementara kita mempersiapkan persembahan syukur kita naikkan pujian bagi Tuhan dari Nafiri Rohani 219 bait pertama dan kedua, sebab Dia hidup.
sebelah kiri anaknya Yesus, Dia datang mengasihi, Dia mati dan bangkit kembali, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, hilang takut, sebab ku tahu Ya raih hari esok, sebab Dia hidup, hidupku jadi berarti. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian bait yang kedua. Bila aku seberang di sungai, dunia mana ku tinggalkan, mahkota hayat dikaruniakan, ku lihat cahaya kemuliaan Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, hilang takut, sebab ku tahu Dia raih hari esok, sebab Dia hidup, hidupku jadi berarti. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa yang baik, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan kami orang-orang percaya, wabah corona yang terus mewabah ke seluruh pelosok tanah air ini ya Bapa. Namun kami sungguh bersyukur, kami punya Allah yang sungguh setia, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, yang memimpin hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Bapa yang baik, sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan Kau berkenan menyucikan, menguduskan persembahan ini ya Bapa, supaya persembahan kami ini ya Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merindu Tuhan terus memelihara hidup kami. Kami rindu Tuhan terus memberikan kami iman percaya bahwa Engkau Allah yang setia memimpin, menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami mohon Tuhan, ajar kami untuk senantiasa percaya, untuk berharap bersandar kepada Engkau. Terlebih-lebih Bapa, mampukan kami untuk kami tetap setia kepadamu sebagai umat-umat pilihan-Mu, sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa dengan situasi saat ini. Ya Tuhan terus memberkati bangsa kami ya Bapa. Orang-orang banyak berkekurangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka senantiasa ya Bapa. Bapa yang baik pada Tuhan, kami serahkan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Bapa.
Kiranya Tuhan berikan hikmat, rasa takut akan Tuhan. Biarlah sungguh persembahan ini dipergunakan dan dikelola hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah sumber berkat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan penuh syukur dan sukacita. Kami tinggal dengan penuh rasa syukur dan sukacita Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam kuasa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami hidup senantiasa di dalam kuasa kemenangannya. Jadilah saksi kebangkitannya. Nyatakanlah dalam hidupmu bahwa Dia adalah Tuhan, penebus dan juru selamat yang hidup. Kami adalah saksi-saksi kebangkitannya yang setia. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kristus telah mati untuk semua, menyerahkan jiwa raganya untuk menebus dosa manusia, bangkit dan hidup selamanya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus Yesus. Pergilah, saksikan kuasa kebangkitan. Pergilah, Kristus menyertai kamu. Kristus telah mati untuk semua, semuanya kini untuk Kristus. Jiwa, harta, waktu, dan profesi ku persembahkan kepadanya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus Yesus. Pergilah, saksikan kuasa kebangkitan. Pergilah, Kristus menyertai kamu. Jemaat sekalian yang terkasih, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan iman kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk, kita akan masuki saat teduh sejenak. Amin, ibadah selesai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.